PT itu sekarang itu ada macam-macam mas, ada PT PMBN, PT PMA, ada PT perorangan, terus katanya modalnya juga menurut klasifikasi itu ada 0 sampai 1 miliar dan lain-lain itu. Nah sebenarnya itu yang baik untuk kita sebagai pengusaha pemula. Nah baiknya itu yang mana? Soalnya ada orang yang bilangnya harusnya PT perorangan dulu karena modalnya masih kecil, atau langsung lompat ke 0 sampai 1 miliar, ataupun kita harus kerjasama dengan orang di luar negeri untuk menjadi PT PMA. Nah mungkin jelasin aja mas. Ya, baiknya PT untuk pemula itu adalah bisa PT perorangan, tetapi sebenarnya seorang pemula itu saya lebih prefer ke CV ya, karena CV sendiri itu untuk permasalahan hubungan perpajakannya lebih mudah, agak beda dengan PT ya, dimana kalau CV itu kita ngambil keuntungan itu privat, kita bisa nol pajak untuk ngambil keuntungan dividen 10%. Nah, jadi istilahnya ini ya, CV dulu ya. Tapi ada orang yang bilang bahwasanya kalau mau kita berpikir jangka panjang, visioner, harusnya sekalian PT aja gitu loh. Karena di luar dari perpajakannya juga, CV kan nantinya juga akan dibahas bahwasanya nggak bisa diupgrade ke PT gitu loh mas. Nah ini juga dua persepsi yang mungkin juga bertabrakan. Nah idealnya yang mana? Ya, saya paham. Yang dimaksud ini adalah brand ya, brand image-nya itu ya. Kalau CV itu kesannya masih belum matang, kalau PT itu kesannya profesional ya. Tetapi kita sendiri itu harus melihat kemampuan kita dulu. Ya, misalnya kita bikin PT terus kita bisa mampu mengembangkan. Bukankah lebih enak kita melangkah dari yang mudah dulu, yaitu bikin CV dulu pelan-pelan, tapi pasti nanti berkembang PT-nya terus kemudian di branding menjadi PT. Itu kan juga bisa sebenarnya. Jangan langsung buru-buru melompat ke sesuatu yang dalam artian lebih rumit. Nah, ini berarti tergantung kepribadian seseorangnya, mas ya. Tergantung pribadi orangnya. Jadi istilahnya kalau misalkan orang inginnya memang dia tipe orang yang resiko, pengennya itu resiko tinggi tapi dapat dapatan tinggi. Tapi ada orang-orang yang pengennya itu dari bawah, bawah kecil terus kemudian besar membesar. Tapi memang ada orang-orang yang istilahnya ambil resiko itu nggak masalah gitu, lebih baik bikin langsung PT, biar dia itu seolah-olah harus mempelajarinya itu lebih banyak gitu loh. Ada orang-orang yang seperti itu gitu loh. Ya sebenarnya kembali lagi ya ke sektor bisnisnya apa ya kan. Sebenarnya kalau misalnya bisnisnya misalnya pemborong, konstruksi, terus kemudian ekspor impor, ya jelas sektor-sektor yang berat-berat seperti ini itu memang lebih baik itu PT kan gitu. Tapi sedangkan sektor-sektor yang ringan seperti perdagangan ya maksudnya bukan ringan ya, maksudnya sektor-sektor yang apa namanya tidak membutuhkan perizinan yang rumit, itu lebih baik ke CV saja, seperti perdagangan ibaratnya seperti perdagangan susu, perdagangan makanan, bahkan perdagangan motor listrik itu lebih baik CV saja. Nah, oke. Itulah jawabannya teman-teman, ini versi Mas Tojo sendiri. Oke, jadi mungkin kalau teman-teman punya pendapat yang lain, teman-teman bisa diskusi di komentar aja mas ya. Oke, sukses selalu, salam perjuangan. Salam perjuangan.